Berarti kan saya buka pelan-pelan. Nah, ternyata terjadi penurunan tekanan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video saya kemarin ya, yang saya membandingkan ya, aliran yang dihasilkan oleh pipa yang ukuran besar sama kecil ya, kita bandingkan, ternyata kita bisa mendapatkan bahwa semakin besar pipa maka aliran airnya lebih kencang gitu ya. Nah, ketika saya membuat video tersebut, saya tuh jadi ingat kembali ke video-video lama saya, di mana dulu itu ada 1-2 orang itu yang mendebat saya, katanya aliran air lebih kencang itu karena debitnya lebih besar gitu. Nah, waktu itu saya jawab bahwa selain debit lebih besar, tekanan juga lebih besar gitu. Makanya air yang di pipa yang lebih besar kemarin kawan-kawan bisa lihat muncratnya lebih kencang ya. Sehingga kalau kita semprotkan dia akan muncrat lebih jauh gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa terjadi karena adanya tekanan yang lebih tinggi gitu. Nah, di situ saya didebat oleh salah seorang penonton saya, katanya nggak bisa, tekanan itu tetap ya. Karena ketinggian airnya kan tetap, maka mau pipa kecil, pipa besar, tekanannya itu tetap gitu. Jadi yang mendebat saya tadi itu, menurut saya kurang lengkap dalam menyebutkan apa itu tekanan ya. Jadi tekanan itu ada 2 macam sebetulnya ya, yaitu tekanan statis sama tekanan dinamis. Atau karena ini tentang air maka hidrostatis dan hidrodinamis ya. Tekanan statis itu seperti apa? Tekanan statis itu ya seperti ini kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat bahwa di sini ini terlihat ada tekanannya ya. Tekanannya ini diakibatkan apa? Terjadi perbedaan ketinggian antara permukaan air di sini sama lokasi pipa yang di bawah sini. Jadi tergambar tekanannya di sini adalah berapa itu? 1,9 kilopascal ya. Nah, ini disebut tekanan statis. Nah, tekanan statis ini memang tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya volume air ya. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana kalau saya memakai pipa ukuran 2 inci ini ya. Kita bandingkan tekanan statisnya sama sama pipa yang 1/2 inci ini. Apakah nanti sama? Nanti kita akan bandingkan. Nah, kemudian tekanan yang kedua tadi adalah tekanan dinamis. Tekanan dinamis itu kita dapatkan ketika terjadi aliran air. Jadi nanti ini keran akan saya buka, maka air di dalam ini akan mengalir. Kawan-kawan perhatikan perubahan tekanan yang ada di pressure gauge ini sejauh apa ya. Apakah menurun atau menaik atau tetap gitu. Nanti kita akan buktikan sama-sama. Ayo sekarang langsung aja ya kita buktikan. Oke, tekanan ternyata menunjukkan hampir 1,9 kilopascal ya. Sekarang saya akan coba buka kerannya. Perhatikan kawan-kawan ya, saya akan buka pelan-pelan. Nah, ini karena sensitif, dia kena goyangan aja gerak. Perhatikan, saya buka pelan-pelan. Nah, ternyata terjadi penurunan tekanan ya. Baiklah, sekarang sudah saya ganti dengan pipa 2 inci. Mari kita sekarang lihat mendekat sana ya, bagaimana perubahan tekanannya ketika kita buka nanti. Perhatikan ya, jarum hitam sekarang dimulai dari titik yang sama, yaitu 1,9 kilopascal. Sekarang saya akan buka pelan-pelan airnya. Nah, ternyata tidak terjadi, adalah sedikit sekali ya, hampir tidak terlihat perubahan tekanan di sini. Ini artinya apa? Artinya sekarang tekanan di sini, tekanan dinamisnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ketika kita memakai pipa yang kecil tadi, pipa 1/2 inci. Nah, itu tadi ya kawan-kawan, percobaan kita 2 kali menghasilkan kesimpulan bahwa pemakaian pipa yang lebih besar itu
bisa lebih mempertahankan tekanan yang ada di dalam air sini ya. Jadi ternyata apa yang didebatkan oleh seseorang kawan tadi bahwa pipa besar dan pipa kecil tekanannya sama, ternyata terbukti salah ya. Ternyata ketika kita memakai pipa kecil terjadi penurunan tekanan yang signifikan ya, tekanannya drop ya. Nah, kalau kawan-kawan ingin mempelajari lebih lanjut tentang penurunan tekanan akibat ukuran pipa ini, maka kawan-kawan bisa mempelajari prinsip-prinsip Bernoulli ya. Di sana kawan-kawan bisa otak-atik rumus Bernoulli ini ya, sehingga bisa mendapatkan kesimpulan atau bisa mendapatkan dasar-dasar ilmu kenapa terjadi penurunan yang lebih besar ya, atau pressure drop ketika kita memakai pipa yang kecil ya. Nah, percobaan kali ini ya 100% mendukung ya terhadap percobaan kita sebelumnya yang di video sebelumnya ini ya, bahwa ternyata aliran yang di dalam pipa yang lebih besar itu memang lebih kencang ya. Lebih kencangnya ada dua, yaitu debitnya lebih kencang, kemudian tekanannya lebih kencang. Debitnya lebih kencang itu terbukti dengan bisa mengisi ember dengan lebih cepat ya di video ini. Nah, kemudian tekanan yang lebih tinggi itu tadi terbukti di video kita kali ini ya. Jadi dari sisi debit dan tekanan, pipa yang lebih besar memang tetap lebih unggul ya kawan-kawan. Ini tidak terbantahkan karena kita sudah membuktikannya 2 kali percobaan. Baik, segitu dulu kawan-kawan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat ya untuk kawan-kawan yang masih kuliah ya, jurusan misalkan teknik mesin gitu. Ini bisa dijadikan sebagai referensi juga ya. Sekian dulu kawan-kawan. Terima kasih sudah menyaksikan.